Mohon maaf kepada Kang Deddy ini, selaku Gubernur Jawa Barat, kebijakan Bapak yang menerapkan di sekolah negeri satu rombel 50 siswa menyebabkan sekolah-sekolah swasta yang ada di seluruh Jawa Barat, terutama di sekolah kami SMA Muhammadiyah Depok, mengurangi atau menurunkan daya apa itu istilahnya itu berkurangnya murid gitu. Jadi yang tadinya di swasta banyak, karena ada kebijakan Bapak akhirnya menurun. Di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur. Yang pertama, bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi kembali mendapatkan protes ataupun kritik keras jika kemarin kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan melarang studi tour mendapat kritikan bahkan demo dari para pelaku pengusaha pariwisata. Kali ini kalangan pihak pesantren dan sekolah Muhammadiyah mengkritik keras kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penyetopan dana hibah serta memasukkan anak yang putus sekolah dengan memperbolehkan sekolah menerima sampai 50 siswa dalam satu kelas. Oke, kira-kira seperti apa ceritanya? Sebelum kita reaction, kita simak videonya. Mohon maaf kepada Kang Deddy ini, selaku Gubernur Jawa Barat, kebijakan Bapak yang menerapkan di sekolah negeri satu rombel 50 siswa menyebabkan sekolah-sekolah swasta yang ada di seluruh Jawa Barat, terutama di sekolah kami SMA Muhammadiyah Depok, mengurangi atau menurunkan daya apa itu istilahnya itu berkurangnya murid gitu. Jadi yang tadinya di swasta banyak, karena ada kebijakan Bapak akhirnya menurun. Yang ini sebelumnya itu sekitar 20 kurang lebih, ini jadi 5 karena banyak yang di sekolah negeri. Tidak harus teman-temannya banyak, maka tidak akan jadi apa-apa. Kok lu bayangkan 4 orang belajar dan terus berkembang. Tapi kamu jadi gubernur. Para kiai protes kebijakan Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan pesantren. 5 maklumat pesantren babakan Ciwaringin. 1. Penghapusan dana hibah pesantren dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pesantren. Dukungan seharusnya ditingkatkan bukan dihapus. 2. Kebijakan 5 hari sekolah mengganggu kegiatan madrasah diniyah karena jadwal belajar terlalu sore. 3. Rombel 50 siswa per kelas menurunkan kualitas pendidikan dan sekolah swasta terancam tutup. 4. Bantuan BPMU tidak adil. BPMU seharusnya merata untuk sekolah negeri dan swasta sesuai Undang-Undang Sisdiknas dan putusan MK. 5. Ijazah gratis tidak sesuai dengan kearifan lokal. Aturan penyerahan ijazah gratis dinilai perlu ditinjau ulang karena tidak mempertimbangkan konteks sosial budaya di kalangan pesantren. Niat baik jika tidak tersampaikan dengan baik maka akan menimbulkan sebuah fitnah. Maka disinilah dibutuhkan, di dalam kaidah Islam itu ada namanya tabayun ataupun klarifikasi. Seharusnya pihak dari pesantren
Ciwaringin maupun sekolah Muhammadiyah itu bertabayun, mengklarifikasi, menemui Kang Deddy Mulyadi, meminta penjelasan kira-kira maksud baik Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa. Tidak langsung menghujat ataupun mengeluarkan maklumat dengan mengatakan bahwa tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Di satu sisi, jika niat baik ini ditangkap oleh orang yang memiliki kepentingannya merasa terganggu, maka muncullah sebuah istilah buruk rupa cermin dibelah. Seharusnya pihak sekolah swasta juga melakukan introspeksi ataupun mawas diri, mengkaji diri. Kira-kira kenapa ya sekolah saya itu tidak diminati oleh banyak orang, tidak diminati oleh murid, sehingga muridnya sedikit. Jangan-jangan memang sekolahnya itu sekolah mahal, atau jangan-jangan orientasi pendidikannya bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi memprivatisasi, mengkomersialisasi dunia pendidikan, sehingga pendidikannya dianggap mahal dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Harapan Kang Deddy Mulyadi dengan 100% masyarakat, anak-anak Provinsi Jawa Barat harus melakukan sekolah minimal sampai SMA adalah untuk gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga warga Provinsi Jawa Barat tidak lagi dalam keterpurukan, tidak lagi dalam kebodohan, dan bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Hatur nuhun udah menyaksikan. Kita dengarkan pandangan dan klarifikasi Kang Deddy Mulyadi menanggapi protes dari pesantren dan Muhammadiyah. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum, sampurasun, nulujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang, yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur. Yang pertama, bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan, karena bertumpuk hanya pada 2 kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik. Selain bertumpuk pada 2 kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke lembaga atau yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang. Sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan. Yang kedua, banyak juga terjadi misalnya satu lembaga mendapat hampir 50 miliar. Dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan. Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri, sehingga para santri, terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah di pesantren-pesantren kecil, bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat. Hatur nuhun udah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa didengarkan oleh para pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.